Pemirsa, Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidiki mengatakan, berkaca dari kasus Ketua Ombudsman nonaktif Heri Santoso yang kini berstatus tersangka dugaan korupsi tata kelola tambang nikel, Jimli menilai sistem perekrutan pimpinan lembaga negara melalui panitia seleksi harus segera dievaluasi. Jimli pun menyoroti hasil seleksi Ombudsman periode 2021 hingga 2026 yang menghasilkan pimpinan Ombudsman dari berbagai perwakilan, membuat suasana politik tidak kondusif. Dalam konferensi pers di kantor Ombudsman Jakarta, Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidiki mengatakan, berkaca dari kasus Ketua Ombudsman nonaktif Heri Santoso yang kini berstatus tersangka dugaan korupsi tata kelola tambang nikel, Jimli menilai sistem rekrutmen pimpinan lembaga negara melalui panitia seleksi harus segera dievaluasi. Jimli pun menyoroti hasil seleksi Ombudsman periode 2001 hingga 2026 yang menghasilkan pimpinan Ombudsman dari berbagai perwakilan membuat suasana politik tidak kondusif. Sebelumnya Kejagung menetapkan Heri Santoso sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel tahun 2013-2025. Dan terakhir kami juga memanggil pansel yang secara terbuka sidang di sini sebagian di antara sudah ikut, dan dilanjutkan dengan kami memanggil tadi pagi khusus pimpinan Polri yang lama, karena pimpinan Polri konon katanya ketuanya memberi rekomendasi atau referensi kepada 3 orang, ya, bahkan 4 di antara anggota lama incumbent itu mendaftar, tapi yang lolos cuma 2. Nah, ini yang lolos ini semuanya dikasih referensi oleh ketua. Nah, kita ini cek kenapa dikasih referensi, padahal sudah ada kasusnya, diberitakan di Tempo. Gimana? Apakah sudah ada kasus-kasus kode etik selama ini? Nah, tadi sudah kami cek selama hampir 2 jam kan, ya kan? Nah, jadi sudah kami anggap cukup ini pemeriksaan. Jadi kasusnya bahasa Ibu Siti Zuro, wis cetok elo-elo. Nah, jadi tapi kita harus tetap menghormati proses sama penting dengan hasil, ya kan? Kalau hanya sekedar hasil ya gampang, tapi prosesnya harus kita ikuti secara minimum. Dalam kasus itu, Heri diduga menerima uang suap senilai 1,5 miliar rupiah dari perusahaan PT TSHI. Dari Jakarta, Julius Wata dan Ketut Sumadiasa melaporkan.